Pemerintah pusat melalui Dinas Sosial PPPA Gunung Kidul menyerahkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) kepada petani tembakau yang diserahkan langsung secara simbolis oleh PLT. Bupati Gunung Kidul Heri Susanto kepada masyarakat penerima manfaat yang dilaksanakan di Kelurahan Bendung, Kapanewon Semin, 12 November 2024. Sekretaris Dinas Sosial PPPA Nuridin Araniri memaparkan ada 9 Kapanewon yang menerima bantuan tersebut dengan total 896 penerima. Dinas Sosial PPPA mendasarkan penyaluran bantuan langsung tunai pada 2 peraturan. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 PMK 07 2021 tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, serta Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 60 tahun 2022 tentang tata cara pemberian bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dipaparnya. Hari ini kegiatannya memberikan BLT terkait dengan cukai rokok. Bahwasanya di beberapa Kapanewon, 9 Kapanewon ya, di MT2 banyak kadang tani itu yang menanam rokok, dan pada akhirnya bagi hasil tersebut hari ini didistribusikan di Kelurahan Bendung ini, yang secara kebetulan saya pikir pas ya bagi 9 Kapanewon yang lainnya untuk bisa sekaligus momentum itu untuk melihat-lihat kondisi ekonomi masyarakat Bendung. Dan ini adalah sebuah program Lumbung Mataraman. Di Kabupaten Gunung Kidul ada 3, salah satunya Bendung, Kedongpoh, dan juga Balok. Dan ini patut dan layak untuk direplikasi karena di Bendung ini secara keekonomian sudah tumbuh baik dan masyarakatnya sudah semakin mendapatkan manfaat dari program dana keistimewaan. Dan harapannya ini nanti bisa direplikasi di kelurahan-kelurahan lain di Kabupaten Gunung Kidul, tidak saja di 3 kelurahan tersebut. Dan terkait dengan pembagian cukai bagi hasil cukai tembakau ini, saya pikir itu momentum petani kita dalam rangka memanfaatkan musim MT2 yang dalam tanda petik ini memang sudah tidak menjadi kelaziman petani yang bertani secara normatif, maka itu secara keekonomian juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Masing-masing penerima manfaat itu dapat, informasi yang saya terima adalah 600.000, dan itu saya pikir sangat membantu. Saya pikir sudah lazim ya petani tembakau di saat memasuki musim kemarau di lahan-lahan yang relatif termarginalkan, agak sedikit kering, itu bisa tetap menanam tembakau dan nantinya tetap akan memberikan dampak keekonomian yang positif bagi mereka. Tapi di sisi lain kami berharap dengan program bergizi gratis ya, makan bergizi gratis ini nanti di pekarangan-pekarangan para petani ini bisa menyiapkan bahan baku terutama di hortikultura, sayur, mayur, dan mungkin buah-buahan, karena ini adalah program yang sangat strategis dan bahan bakunya harus disiapkan melalui para kadang tani, karena tanpa itu kita akan kesulitan karena jumlahnya akan sangat banyak sekali dan itu menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah daerah. Jadi kalau kita mengandalkan dari wilayah lain juga punya tanggung jawab yang sama, maka keniscayaan bagi Kabupaten Gunung Kidul untuk kemudian mempersiapkan para kadang tani ini untuk menyiapkan program makan gratis bergizi ini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama kadang tani dan pelaku UMKM. Tani. Iya, kita tahun 2024 ini dari pemerintah pusat kan bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah karena kaitannya dengan kita penghasil tembakau, dimana untuk cukai itu kan pada saat pembelian rokok itu kan ada cukai yang dikenakan, itu akhirnya ditarik pusat lalu dihitung. Dari perhitungan itu muncul di peraturan menteri yang itu kan Menteri Keuangan, sehingga kita di tahun 2024 ini untuk Gunung Kidul mendapatkan sekitar 1,7 miliar, sedangkan penggunaannya kan untuk diatur di peraturan Menteri Keuangan itu salah satunya untuk bantuan langsung tunai. Dan untuk tahun 2024 ini kita yang kita salurkan ada 896 ya, ada 896 itu gagal salur 2. Ya, 896
itu kita salurkan yang tersalurkan, tetapi kalau alokasi kita sebenarnya ditambah 12. Ya tuh Pak ya. Ditambah 12 yang gagal salur. Gagal salur karena meninggal dunia. Merantau. Ya. Pak, angka segitu itu dari tahun 2023 itu naik atau Kita fluktuatif. Kalau Dari yang tahun kemarin kita turun. kita turun ya, perhitungan dari tahun kemarin kita turun. Terbanyak di 2022. kalau 2023 berada di angka berapa itu Pak? Kira-kira Itu Di 900-an. 900-an. hampir 900. Ya. Ada lagi? Ya mungkin ada harapan kedepannya seperti apa Pak? Kedepannya ya kita tetap berharap bagi hasil dari pemerintah pusat ini tetap masuk di kita, karena itu juga menopang dari pendanaan pemerintah daerah. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, kita ada BLT itu kan mereka diterima manfaatnya langsung oleh kepada para petani tembakau yang memang mereka kesehariannya memang memproduksi tembakau. Jadi paling nggak meringankan beban pengeluaran mereka, walaupun itu hanya tidak begitu banyak ya, hanya 600.000 setahunnya. Dan nanti kalau misalnya transfer itu lebih banyak lagi, kita harapkan jumlahnya juga bisa lebih, tidak hanya 600 mungkin Ya. bisa kita naik. Dan kayak Kudus ya. Setiap bulan. Ya, kalau Kudus kan memang produksi anunya tinggi ya, Temanggung dan lain sebagainya tinggi. Nah, kita memang baru nggak begitu banyak sih. Tadi kita ada kenaikan lokasi, jadi dulu kita itu 2023 kan nggak salah 7 lokasi ya, 7 Kapanewon. Sekarang kita jadi 9 Kapanewon. Kalau untuk luasannya itu Tapi kalau dari luasan dari data pertanian menurun. Iya, sehingga itu yang perhitungannya menjadi turun. Luasan tembakonya turun. Ya memang kita ini hanya apa ya? Kolaborasi antar pertanian yang memproduksi membina itu, kita yang menyalurkan BLT-nya. Pol PP yang penegakan perdanya. Ya. Siap. Terima kasih Bapak. Ini penyerahan secara simbolis. Dimohon untuk berkenan berfoto bersama. Mengabarkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Muhammad Hari Irawan untuk Jogja Berkabar. Dimohon untuk kembali ke tempat duduk dan kepada PL.